Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Hataib. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Fisika Program Studi Pendidikan IPAM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan konservasi sumber daya alam dan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan. Materi ini termasuk dalam mata kuliah ilmu lingkungan. Nah, saya salah satu anggota dari kelompok 4. 6. Masuk pada materi. Dimulai dari pengertian konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetika dalam satu spesies. Nah, kemudian yang kedua adalah lingkungan hidup atau environment. 6. Lingkungan hidup atau environment yaitu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perilaku, disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian sumber daya alam atau natural resources. Segala unsur lingkungan, baik biotik maupun abiotik, yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah, pangan, sandang dan papan, maupun kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah atau estetika, maupun kebutuhan tersier seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Kemudian kita masuk pada klasifikasi SDA. Klasifikasi SDA atau klasifikasi sumber daya alam. Terdapat untuk klasifikasi sumber daya alam terdapat dua, yang berdasarkan pemanfaatannya dan berdasarkan tipe atau jenisnya. Nah, dimulai dari berdasarkan pemanfaatannya. Yang pertama, langsung. Yang langsung itu seperti udara, air, dan bahan pangan. Kemudian yang kedua adalah tidak langsung, seperti minyak, besi, dan bahan tambang lainnya. Nah, kemudian kita masuk pada berdasarkan tipe atau jenisnya. Yang pertama tidak pernah habis, seperti matahari, angin, dan gelombang. Yang kedua adalah tidak dapat diperbarui, seperti tembaga, besi, emas, dan batu bara, dan lain-lain. Seperti yang ketiga, dapat diperbarui, seperti hutan, satwa, deposit, air tanah, dan lain-lain. Kemudian masuk pada prinsip ekosistem. Dalam prinsip ekosistem terdapat 5 bagian. Yang pertama, adanya keanekaragaman. Yang kedua, saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Yang ketiga, keteraturan dan keseimbangan yang dinamis. Yang keempat, adanya harmonisasi dan stabilitas. Yang kelima, adanya manfaat dan produktivitas. Kemudian masuk pada prinsip pengelolaan lingkungan. Prinsip pengelolaan lingkungan merupakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Aspek pengolahan lingkungan dan perlindungan. Kemudian aspek pengolahan lingkungan dan perlindungan ekosistem terdapat 6 poin. Yang pertama, kebijakan penataan. Yang kedua, pemanfaatan. Yang ketiga, pengembangan. Yang keempat, pemeliharaan dan pemulihan. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian. Yang keenam, penegakan hukum lingkungan. Kemudian masuk pada poin komponen lingkungan. Dalam komponen lingkungan terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu adalah fisik kimia. Dalam fisik kimia itu seperti air, tanah, udara, dan kombinasinya. Kemudian yang kedua adalah biologi. Dalam biologi seperti flora, fauna, serta mikroba. Selanjutnya masuk pada pembangunan.
Proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera, baik itu lahir maupun batin. Kemudian pembangunan berkelanjutan. Proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidupnya sejahtera, serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga, kualitas lingkungan tidak rusak atau turun. Nah, dalam slide berikutnya, dalam hubungan untuk ekonomi, ekologi, dan sosiologi diistilahkan itu seperti dalam 3 pilar di sini atau orientasi atau dimensi pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk di sini ekonomi pada tempat di sini di puncak dari segitiga sama kaki ini. Kemudian ekologi ada di sini di sebelah kanan dari layar untuk segitiga sama kaki. Kemudian untuk sosiologi itu di sebelah kiri dari segitiga sama kaki. Oke, lanjut pada berikutnya. Ini lagi kurang lebih sama seperti yang tadi. Harus diterapkan 5 pilar pembangunan berkelanjutan. Nah, bisa teman-teman lihat dalam layar. Lanjut pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Kemudian, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungannya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan atau tetap lestari. Yang berikutnya, setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam jangka panjang dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungannya. Lanjut pada tantangan dalam pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan. Terdapat 8 poin. Yang pertama, peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Yang kedua, semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konservasi menjadi lahan pemukiman dan industri serta tingkat daya saing yang rendah. Kemudian yang ketiga, luas hutan semakin menyusut. Mohon maaf, ini maksudnya luas hutan semakin menyusut. Kemudian yang masuk pada keempat, kekurangan sumber daya air dan pencemaran air maksudnya. Yang kelima, luas tanah kritis meningkat yang berkisar dari penurunan kesuburan tanah hingga perluasan proses pengguruan. Kemudian yang keenam adalah pencemaran udara. Yang ketujuh, perluasan pemukiman kumuh dan meningkatnya pengangguran. Yang kedelapan, kesejahteraan kondisi ekonomi antara negara maju industrinya dengan negara sedang berkembang akan makin jauh. Lanjut pada aktivitas pembangunan saat ini telah berdampak terhadap keseimbangan ekosistem berupa yang pertama, rusaknya berbagai sistem pendukung peri kehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya. Yang kedua, instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, konflik sosial akibat alih fungsi bahan yang tidak terarah. Yang keempat, berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian masuk pada permasalahan lingkungan yang timbul. Ada 7 permasalahan yang timbul. Yang pertama, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, permasalahan lingkungan buatan. Yang keempat,
penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah. Yang kelima, masalah pemanfaatan dan pengurangan sumber daya alam, hutan, tanah, sumber daya air, keanekaragaman hayati, dan sumber daya pesisir dan laut. Yang keenam, terjadinya bencana alam. Yang ketujuh, pencemaran lingkungan. Jadi ini merupakan permasalahan lingkungan yang timbul. Kemudian faktor penyebab belum optimalnya pengolahan lingkungan hidup di Indonesia. Ada 7 poin. Yang pertama, perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan atau pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang. Yang kedua, masih terdapat jenis usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki AMDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan. Yang ketiga, terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal. Yang keempat, sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup karena juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Yang kelima, tidak semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup. Yang ketujuh, tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi dan menyampaikan laporan serta memberikan saran. Nah, mungkin dengan 7 penjelasan faktor penyebab belum optimalnya pengolahan lingkungan hidup di Indonesia merupakan penjelasan terakhir dalam materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, utamanya bagi saya sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya di-share ke teman-teman supaya teman-teman kalian juga bisa mengambil manfaat dari materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.